yang lainnya, CS kita, pembawa acara, ya. Setiap malam saya sering nongkrong dulu di tempat beliau. Ya. Jadi beliau adalah termasuk CS kita. Ketemu di sini, alhamdulillah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, betul? Betul tak? Yang meninggal ini lanang apa betino? Betino. Oh, maknya ini perempuan, ya perempuan, bukan betino, perempuan. Almarhumah berarti, ya. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka 7 hari. Betul dah 7 hari ini? 7 hari atas meninggalnya almarhumah siapa namanya? Yuni Astari. Yuni binti Astari. Yuni Astari binti Armin. Mudah-mudahan beliau ini diampuni segala dosa-dosanya, amin. Dilapangkan kuburnya, amin. Dan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, kelihatannya yang ada di dalam ini umurnya sudah lanjut usia galau, betul tak ini? Karena sudah umurnya 40, 50 ke atas. Ya, betul tak? Ya. Lah parah. Nah, aku dewek itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin yang sering kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Ya, hafalkan? Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia ke asal kejadiannya. Ya. Kita sekarang ini umur 50, 60. Dulu kita masih bayi, ya. Lahir dari ibu kita, penglihatan kita belum dapat melihat, pendengaran kita belum dapat mendengar. Kemudian setelah dewasa kita dapat mendengar, kita dapat melihat. Kemudian setelah itu pun kita tua, kemudian kembali. Betul tak? Mata tidak lagi jelas melihat, betul tak? Pendengaran tidak lagi dapat mendengar dengan jelas, betul? Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak Pak RT ada Pak RT sini ada tak? Ada. Pak RW ada Pak RW. Nah, ada. Ya, pasti Pak Ustadz Haddad Pak Ustadz Yunus Ustadz Kage Ustadz masih muda. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini pasti mati, siapapun orangnya
pasti akan mati. Maka sudah siapkah kita untuk hal tersebut, menghadapi yang namanya kematian tersebut? Apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita harus memperbanyak ibadah sewaktu kita hidup di dunia ini. Ya. Orang tuain kita, Yuni Astari binti Armin, telah mendahului kita. Entah siapa yang akan menyusul sesudahnya, betul tak? Kita tidak tahu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang mengetahui, kita cuma bisa mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian. Apalagi di bulan ini, bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sa'ban, kemudian bulan puasa. Tidak terasa sudah bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umur kita bertambah menurut hitungan kita. Namun menurut perhitungan Allah, umur kita berkurang. Ya, itu menurut perhitungan kita bertambah 60 menjadi 6 tapi sebetulnya itu berkurang. Ya, itu hati-hati makanya. Ya, kalau yang jatah umurnya misalkan 61 tahun, kalau ada malam ini yang umurnya 61 lewat 1 hari, siap-siap. Ya, hati-hati, siap-siap. Misalkan, ya, ya mudah-mudahan kita mati, yang penting mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan. Ilmu yang tertinggi, kepalanya ilmu, kepalanya ikhma, adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu namun dia masih bermaksiat, tidak takut kepada Allah, itu namanya tidak berilmu. Orang yang tukang ojek, tukang becak, namun dia takut kepada Allah, itulah orang yang berilmu sesungguhnya. Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar adalah orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Orang bodoh tidak mungkin akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar, orang yang mulia di dunia, orang yang sabar, orang yang mulia di akhirat. Maka dalam menghadapi segala ujian, seperti keluarga dari almarhumah ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa? Itu memang sudah janji Allah, sudah diterangkan oleh Allah. Qari kita tadi sudah membaca surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita diuji oleh Allah dengan kekurangan, diuji oleh Allah dengan kematian ibu kita, diuji oleh Allah dengan kematian ayah kita, diuji oleh Allah dengan kematian saudara-saudara kita, diuji oleh Allah dengan kematian istri kita, betul tak? Diuji oleh Allah dengan kematian suami kita. Cuman bagaimana kita menghadapi semua itu? Makanya kita seorang anak, apabila orang tua kita meninggal, apakah masih kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Bisa. Ini kita, walaupun yang hadir di sini orang-orang tua, namun semuanya pasti mempunyai orang tua. Betul tak? Tetap kita berkewajiban masih berbakti selama kita masih hidup di dunia ini kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Pernah seseorang dari Bani Salimah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul,
Apakah ada amal berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Ada, kata Rasul. Dijawab oleh Rasul, ada. Ya. Kata Rasul, hendaklah engkau menyolatkannya, menyembayangkannya. Hendaklah engkau beristighfar untuknya. Hendaklah engkau menjalankan wasiatnya. Hendaklah engkau menjalankan wasiat ayah dan ibumu. Dan hendaklah engkau memperbaiki hubungan kerabat-kerabatmu. Dan memperbaiki, menghormati teman-teman ayah dan ibumu. Itu kata Rasul. Kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bacakan istighfar untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya betul. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jadi kita beristighfar untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Setiap kita habis sholat, kita berdoa, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kita sebagai anak, agar kita dikatakan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Percuma kita taat kepada Allah saja, namun kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada orang tua kita, amal kita tidak diterima. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Salat baik tidak pernah zakat, apa artinya salatnya? Percuma. Ya, jadi harus dua hal ini harus dibawa. Ya. Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah baik, tidak taat kepada Rasul tidak diterima. Mungkin sebaliknya, taat kepada Rasul baik, tidak taat kepada Allah. Kemudian Adiskurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi harus bersyukur kepada Allah, kemudian kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka. Dosa kepada orang tua itu bisa disegerakan di dunia. Kalau dosa-dosa yang lain bisa ditangguhkan hukumannya di hari kiamat. Namun dosa-dosa kita kepada orang tua itu bisa langsung di dunia ini. Maka hati-hati. Kita yang punya orang tua, yang masih ada orang tua, cepat-cepatlah kita minta maaf. Cepat-cepatlah kita harus sadar. Karena apa? Dosa kepada orang tua itu akan disegerakan di dunia ini, apalagi di akhirat kalau kita tidak cepat bertobat. Ya. Entah itu dalam keadaan ekonomi kita sulit, ya. Mungkin kita usaha ini, usaha itu, bekerja ini, bekerja itu, susah mencari nafkah. Coba perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita.
Minta maaf, minta ampun kepada orang tua kita. Mungkin kita tidak sengaja ataupun disengaja pernah menyakiti hati orang tua kita. Ya, ini bagi orang-orang yang masih ada orang tuanya. Kalau yang sudah meninggal, seperti yang hadir yang tua-tua ini mungkin sudah meninggal, maka bersodakohlah untuk diri kita dan untuk orang-orang mati. Kata Rasul, bersodakohlah engkau untuk orang-orang matimu. Bersodakohlah untuk dirimu dan orang-orang matimu walaupun dengan seteguk air. Ya, walaupun dengan seteguk air istilahnya. Kalau engkau tidak mampu bersodakoh dengan itu, kata Rasul, engkau bersodakoh dengan kitab Allah, dengan ayat Allah, dengan firman Allah, dibacakan surah Yasin misalkan, dibacakan satu ayat dari Al-Quran. Ya. Kalau engkau tidak mampu dengan hal itu, tidak mengetahui dengan ayat-ayat Allah, berdoalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkannya, kata Nabi. Jadi kita sebagai anak, hendaklah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, walaupun orang tua kita sudah meninggal. Jalin hubungan kerabat-kerabat kita. Jangan putuskan hubungan. Ya, jangan putuskan hubungan saudara-saudara kita dan kemudian perbaiki hubungan antara teman-teman orang tua-tua kita dulu. Dulu bapak kita, ibu kita berteman dengan ini, dengan itu. Maka kita pun harus perbaiki hal tersebut. Itu cara kita berbakti.